Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas X5B Pendidikan Biologi mata kuliah Biologi Sel yang akan menjelaskan sifat kimia dan fisika protoplasma. Berikut nama anggota dan NPM. Yang pertama terdapat Valentina Mame dengan NPM 2019 4150103. Yang kedua Pinkan Agustin 2019 4150085. Yang ketiga Vira Eka Lestari 2019 4150091. Yang keempat Andri Saputra 2019 4150146. Yang kelima Randi Azibaidillah 2019 4150083. Yang keenam Rosdita Ulantari 2019 4150118. Berikut materinya. Sel adalah satuan fundamental dari struktur dan fungsi dalam segala bentuk kehidupan. Sel sendiri merupakan segumpalan dari protoplasma, sedangkan protoplasma adalah bagian hidup dari sel. Maka dapat disimpulkan, sel merupakan protoplasma itu sendiri. Sifat biologi sel atau protoplasma yaitu berstruktur atau berorganisasi dan beraktivitas atau kegiatan. Maksud dari berstruktur atau berorganisasi yaitu sel memiliki dimensi atau berdimensi. Sel memiliki susunan tertentu atau berpenyusun, dan sel memiliki bentuk atau berbentuk. Maksud dari kegiatan atau beraktivitas yaitu di dalam tubuh sel terjadi reaksi kimia atau metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Tumbuh atau pertambahan dan perkembangan yang terjadi di dalam tubuh sel, reproduksi dan peka terhadap perubahan lingkungan. Sel protoplasma memiliki dua sifat lain, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Berikut penjelasan sifat kimia protoplasma. Yang pertama terdapat senyawa anorganik terdiri dari air, garam mineral, senyawa organik yang berbentuk gas, contohnya gas oksigen, nitrogen, gas-gas arang. Yang terakhir ada asam dan basa, contohnya asam klorida dan basa kalium hidroksida. Yang kedua terdapat senyawa organik terdiri dari karbohidrat, dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang kedua terdapat lemak atau lipid, macam-macam lipid yaitu lipid sederhana, lipid gabungan atau fosfolipid, lipid turunan atau steroid. Yang ketiga ada protein, digolongkan menjadi protein sederhana atau albumin dan protein gabungan atau metal protein. Yang terakhir ada asam nukleat, ada dua yaitu ARN dan AND. Selanjutnya masuk ke dalam sifat fisika protoplasma. Sifat tak tersaring. Ada beberapa teori protoplasma yaitu koloid yang mengatakan bahwa protoplasma itu sendiri sebagian berupa larutan dan sebagian berupa koloid. Pada koloid partikelnya cukup besar, akan tetapi molekulnya akan tetap melayang di antara molekul air. Ukuran partikelnya antara lain 0,001 sampai 0,1 mikron. Partikel koloid bila disaring dengan kertas saring, biasanya partikelnya akan lewat, akan tetapi partikel koloid tidak dapat melewati membran plasma. Koloid pada membran protoplasma dapat berupa fase sol dan fase gel. Yang kedua terdapat efek Tyndall, yaitu pergerakan molekul tak beraturan karena pengaruh cahaya. Bila protoplasma yang merupakan sistem koloid disinari dengan sinar lampu listrik pada suatu ruang yang gelap akan memberi efek Tyndall. Yang ketiga ada gerak Born, yaitu gerak acak, zigzag, dan teratur. Karena molekul dalam koloid saling bertubrukan, molekul pada sistem koloid protoplasma bergerak secara zigzag. Gerakan ini diberi nama sesuai dengan orang yang menemukan gerakannya, yaitu Born. Pada tahun 1827, kecepatannya tergantung pada partikel dan suhu protoplasma. Dan yang keempat terdapat viskositas, yaitu kekentalan dapat berubah karena faktor dalam dan luar. Matriks sitoplasma yang cair memiliki tegangan permukaan. Matriks protein dan lemak memiliki tegangan permukaan yang kurang, karenanya membentuk membran plasma. Sedangkan bahan kimia misalnya berupa garam NaCl, tegangannya permukaannya tinggi akibat NaCl menempati bagian yang lebih dalam pada matriks sitoplasma. Dan yang terakhir ada koagulasi atau kemampuan menggumpal. Partikel yang tersebar dalam protoplasma mempunyai muatan yang sama. Akibat dari saling tolak yang berkelanjutan menyebabkan partikel tidak dapat mengendap. Dan keadaan ini memperhatikan stabilitas koloid itu sendiri. Jika ion dibuat berlawanan muatan listriknya, akibatnya akan bersifat netral. Akibat selanjutnya partikel dalam sistem koloid akan menggumpal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.